Baik sahabat-sahabat, ini adalah perjalanan saya untuk menuju ke Masjid Agung Tuban pada waktu malam. Saya sengaja mengambil video waktu malam bagi memperlihatkan suasana pada waktu malam di kota Tuban dari sekitar alun-alun kota Tuban. Seperti inilah waktu selepas maghrib di kota Tuban ini. Bagaimana nanti saya akan memperlihatkan tempat yang seharusnya begitu cantik, yaitu Masjid Agung Tuban. Namun beberapa aspek penyusunan tata kota yang kurang rapi sehingga menjadikan pemandangan yang begitu cantik dicemari dengan pedagang-pedagang kaki lima yang berderet-deret di tepi jalan, hingga kiri 30%, kanan 40%, dan tinggal sisa 40% itu hanya jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan, dan banyak sempit ya. Seperti inilah bagaimana pedagang-pedagang kaki lima yang kurang tertib, yang banyak mendominasi jalan-jalan, yang menggunakan jalan sebagai tempat untuk berjualan, dan ini tidak diambil tindakan yang tegas oleh pemerintahan Kabupaten Tuban sendiri. Di depan Masjid Agung inilah semestinya para penziarah dari luar daerah yang datang ke makam Sunan Bonang ini, selepas mereka berziarah juga akan datang ke Masjid Agung ini bagi melihat keindahan, kecantikan dari Masjid Agung Tuban yang mempesona dengan lampu-lampunya di waktu malam ya. Namun banyak para penziarah yang datang ke sini tidak begitu berpuas hati ya, karena di depan masjid ini yang tempat yang begitu cantik, boleh berfoto-foto dan boleh terus penziarah boleh parking terus di depan ini dengan bas-bas mereka, hanya sementara untuk mereka sampai tempat ini dan mengambil gambar. Lalu di depan ini sudah penuh dengan pedagang-pedagang kaki lima yang sukar bagi mereka untuk mengabadikan gambar-gambar mereka dengan kedatangan mereka. Ini justru dengan membiarkan pedagang-pedagang kaki lima di depan ini, maka akan menambah lagi rasa tidak selesa kepada pengunjung, penziarah-penziarah yang datang dari luar daerah Indonesia, apalagi untuk menarik pelancong-pelancong berziarah ke makam waliullah ini. Dan apabila keadaan seperti ini, maka akan sukar bagi mereka untuk menikmati pemandangan dan suasana malam sebenarnya yang sangat indah di tepian pantai di Tuban itu. Ternyata banyak tempat-tempat yang cantik seperti ini. Ada peniaga-peniaga pedagang kaki lima yang sudah pun penuh di kiri dan kanan jalan, sehingga menyisakan 40% jalan yang hanya boleh dilalui kendaraan, dan lalu para penziarah yang datang, yaitu pelancong, hanya dapat sebentar untuk melihat keadaan Masjid Agung, dan lalu mereka akan tidak dapat berfoto-foto di depan masjid karena posisi yang begitu strategis itu sudah pun ditempati oleh pedagang-pedagang kaki lima. Dan ini seharusnya dari pedagang-pedagang ini juga tidak dapat berniaga dengan rileks. Pembeli juga tidak dapat menikmatinya hidangan dengan rileks ya, karena tempat yang disediakan hanya terhad. Kita boleh duduk tetapi tidak selesa, dan kita boleh makan tetapi kita juga tidak selesa, karena di depan masjid yang sangat-sangat dekat sangat ya. Ini sehingga para penziarah-penziarah yang datang ini hanya boleh duduk di tepi-tepian teras masjid ya, di lantai-lantai masjid ya, sehingga mereka tidak mendapatkan fasilitas yang baik. Ini harus diberikan perhatian
oleh pemerintah Kabupaten Tuban untuk memperbaiki, memberi keselesaan kepada pengguna-pengguna, ya, penziarah-penziarah yang datang dari luar kawasan, yaitu untuk menikmati pemandangan Masjid Agung Tuban. Seperti ini memang sukar untuk bas-bas yang datang untuk terus berhenti di depan masjid dan menurunkan penumpangnya, sehingga ini kadang-kadang terlepas pandang oleh pihak-pihak pemerintah Kabupaten Tuban. Pedagang-pedagang seperti ini, baiklah, saya akan membuatkan video melalui drone bagi memperlihatkan kawasan yang begitu indah di Masjid Agung Tuban. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan kepada teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun sahabat berada, ini adalah merupakan salah satu masjid agung yang terletak di sebelah dari alun-alun kota Tuban. Dan Masjid Agung ini juga berdekatan dengan makam dari Sunan Bonang atau Sunan Syekh Maktum Ibrahim yang terletak sangat strategis berdekatan dengan Laut Pantura, pantai utara, ya. Teman-teman, memperkenalkan sebuah masjid ini dibina pada tahun 1800-an lebih awal, dan sehingga kini masjid ini dijadikan sebagai destinasi pilihan bagi penziarah-penziarah yang datang dari seluruh pelosok negeri di Indonesia. Dan yang paling mengesankan adalah masjid ini dahulunya tidak berbentuk seindah seperti ini, namun telah pun diberikan dana peruntukan oleh pemerintah Kabupaten Tuban yang kini menjadikan masjid ini salah satu tarikan pelancongan yang cukup menawan. Seni binanya yang sangat indah dan dilengkapi dengan banyak kemudahan-kemudahan umum yang semuanya boleh menggunakan masjid ini untuk beribadah dan sekaligus untuk memperkenalkan, mengenali Kabupaten Tuban. Dengan begitu, saya membuat video ini untuk teman-teman supaya lebih detail dan tertarik untuk berziarah dan juga serta melihat pemandangan dari atas drone, yaitu kota Tuban. Teman-teman, saya juga akan mengambil pemandangan di area Laut Tuban, Boom, dan juga ada sumur yang bersejarah. Saya akan upload, akan tunjukkan kepada teman-teman bagaimana kota kelahiran saya ini, Kabupaten Tuban, yang banyak menyimpan sejarah-sejarah lama dan juga sebagai tempat wisata religi untuk teman-teman dan puan-puan. Terima kasih karena sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Jalan-Jalan di Nusantara. Assalamualaikum.